Holy moly, moly, moly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Setiandini Polamolo dari kelas akuntansi D. Saya akan menjelaskan materi tentang penerapan barisan dan deret anuitas. Baik, pada pembahasan penerapan barisan dan deret anuitas ada dua pembahasan, yaitu future value, nilai masa datang, dan present value, nilai masa sekarang. Holy moly, moly, moly. Apa itu anuitas? Definisi anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dan dalam jumlah uang tetap atau sama. Di samping itu, anuitas mengasumsikan bahwa semua pembayaran dibuat pada akhir periode dengan bunga majemuk. Future value atau nilai masa datang. Rumus future value anuitas, nilai masa datang depan dari Rp1 dengan pembayaran per periode selama N periode dengan tingkat bunga 1% adalah Sn sama dengan dalam kurung 1 tambah I pangkat N kurang 1 dibagi I. Jadi, jika deposito dengan P rupiah dibuat pada akhir dari setiap periode, maka nilai total yang terakumulasi dari anuitas setelah N periode adalah pembayaran Sn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I, di mana Sn sama dengan jumlah nilai masa depan dari anuitas, P jumlah dari anuitas, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah periode pembayaran. Baik, masuk pada contoh soal. Nona Susana ingin menabung uangnya sebanyak 6 juta setiap akhir tahun di suatu bank komersial, di mana pembayaran bunga sebesar 15% per tahun secara majemuk. Transaksi untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat pada tahun 2004 dan berakhir akan dibuat pada tahun 2009. Berapa jumlah uang tabungan dan Nona Susana pada akhir tahun? Nah, diketahui P sama dengan 6 juta, I sama dengan 15% per tahun, dan N sama dengan 5. Sn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N kurang 1 dibagi I. Kita masukkan nilainya. P 6 juta kali dalam kurung 1 tambah 0,15. Nah, 0,15 ini dari 15 dibagi 100 pangkat 5 kurang 1 sama dengan 6 juta dikali 6,3428 sama dengan 40.454.237,50 rupiah. Nah, baik, kita masuk pada tabel. Nilai masa datang dari anuitas 6 juta dengan tingkat bunga majemuk 15% per tahun selama 5 periode atau tahun. Teman-teman bisa lihat ada tahun dari 2005 sampai 2009. Nilai awal 6 juta, pendapatan bunga, nilai akhir masa datang. Nah, untuk mencari nilai akhir masa datang, kita menggunakan rumus S1 sama dengan 6 juta kali dalam kurung 1 tambah I pangkat N kurang 1. S1 sama dengan 6 juta dikali 1 tambah I-nya 0,15 pangkat 5 kurang 1.
S1 sama dengan 6 juta dikali 1,15. 1,15 ini dari penjumlahan 1 tambah 0,15 ya. Pangkat 5 kurang 1 sama dengan 4. S1 sama dengan 6 juta dikali 1,749000625. S1 sama dengan 10.494,037,50 rupiah. Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwa N di sini ini bukan 1, melainkan 5. Kenapa 5? Karena itu adalah jumlah tahun dari 2005 sampai 2009. Jadi untuk N kita menggunakan 5 bukannya 1. Jadi untuk nilai akhir masa datang tahun pertama dia N-nya 5. N kurang 1 artinya 5 kurang 1. Kemudian dia akan menurun pada nilai akhir masa datang tahun kedua. Nilai akhir masa datang tahun kedua dia N-nya adalah 4. 4 kurang 1. Begitupun pada nilai akhir masa datang tahun ketiga, keempat, dan kelima. Baik. Yang kedua, present valuing. Mohon maaf. Yang kedua, present value atau nilai masa sekarang. Present value anuitas atau nilai sekarang dari suatu anuitas hampir sama dengan nilai masa depan dari suatu anuitas. Hanya saja pembayaran per periodenya dihitung berdasarkan nilai sekarang. Jadi, nilai sekarang dari suatu anuitas adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periodenya pembayaran atau penerimaan yang tertentu. Jadi, jika P merupakan pembayaran periode yang dibuat dalam rupiah, maka nilai sekarang dari anuitas AN selama N periode pembayaran adalah AN sama dengan P 1 kurang dalam kurung 1 kurang I pangkat min N dibagi I, di mana AN sama dengan nilai sekarang dari anuitas, P sama dengan jumlah pembayaran per periode, I sama dengan tingkat bunga tahunan, N sama dengan jumlah periode pembayaran. Nah, masuk lagi pada contoh soal. Nancy ingin menabung uangnya setiap tahun sebanyak 2.500.000 setiap permulaan tahun selama 4 tahun di suatu bank. Tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun yang dibayar secara majemuk. Berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Nancy selama 4 tahun tersebut? Nah, penyelesaiannya diketahui P sama dengan 2.500.000, I sama dengan 12 per 100 sama dengan 0,12 Nah, 0,12 ini dari 12%, 12 dibagi dengan 100 dan N-nya sama dengan 4. AN rumusnya P sama dengan P 1 kurang dalam kurung 1 kurang I pangkat min N. A4, N-nya kita ganti dengan 4 sama dengan nilai P 2.500.000 1 kurang dalam kurung 1 tambah 0,12 pangkat min 4 dibagi 0,12.
A4 sama dengan 2.500.000 per kali 0,364482 per 0,12. Hasilnya A4 sama dengan 7.593.373,375 rupiah. Jadi nilai sekarang dari anuitas selama 4 tahun periode dengan pembayaran setiap tahun sebesar 2.500.000 adalah 7.373.375 rupiah. Baik, masuk pada tabel tahun pertama sampai kelima, nilai awal 2.500.000, pendapatan bunga dan nilai akhir masa datang. Nah, untuk mencari nilai akhir masa datang, kita menggunakan rumus S1 sama dengan 2.500.000 dikali 1 tambah I pangkat min N. S1 sama dengan 2.500.000 tambah 1 kali, dikali dalam kurung 1 tambah I-nya 0,12 pangkat min 1. S1 sama dengan 2.500.000 dikali 1 tambah 0,12 itu hasilnya 1,15 pangkat min 1. S1 sama dengan 2.500.000 dikali 0,8928571428 sama dengan 2.142.142,86 rupiah. Nah, teman-teman perlu diperhatikan pula untuk N-nya berbeda dengan feature value. Untuk feature value kita menggunakan N-nya itu 5 menurun dari nilai akhir masa datang tahun pertama 5 sampai menurun ke nilai akhir masa datang tahun ke 5 diam menjadi 1. Jadi dia tahun pertama dia 5, tahun kedua dia 4, tahun ketiga diam 3, tahun kedua dia 2, dan tahun pertama dia 1. Nah, untuk tahun pada present value untuk N-nya kita menggunakan min 1 untuk tahun ke-1, min 2 untuk tahun kedua, min 3 untuk tahun ketiga, dan min 4 untuk tahun keempat, serta min 5 untuk tahun kelima. Nah, untuk mencari pendapatan bunga berbeda pula dengan feature value. Perbedaannya yaitu kalau untuk feature value, nilai akhir masa datangnya kita kurangkan dengan nilai awal, sedangkan present value nilai awalnya kita kurangi dengan bunga. Jadi teman-teman bisa membedakan antara future value dengan present value. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada untuk cara pengerjaan selanjutnya, yaitu nilai akhir masa datang tahun ketiga, keempat, dan kelima. Cara pengerjaannya sama. Setelah mendapatkan hasilnya bisa kita masukkan ke dalam tabel tersebut untuk nilai akhir masa datang. Baik, sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.